Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kami dari kelompok 4 akuntansi manajemen yang beranggotakan saya sendiri Maya Anissa Rizda dengan nomor BP 210 71001 dan rekan saya Bima Ramatul dengan nomor BP 210 72042, Endang Gusita dengan nomor BP 210 71013 dan Yofi Fitriani dengan nomor BP 210 71028. Kami membahas beberapa submateri. Yang pertama definisi biaya, yang kedua perbedaan cost dan expense, ketiga objek biaya, keempat klasifikasi biaya, kelima formal laporan laba rugi, keenam pola dan karakteristik perilaku biaya, yang ketujuh rentang relevan, yang kedelapan metode pemisahan biaya, dan yang kesembilan estimasi biaya. Bagian pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan biaya? Biaya memiliki berbagai macam arti tergantung maksud dari pemakai istilah tersebut. Menurut Mulyadi, membedakan pengertian biaya ke dalam arti luas dan arti sempit, yaitu dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, biaya merupakan bagian dari harga pokok yang dikorbankan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan. Di samping itu, Firdaus dan Wasilah mendefinisikan biaya yaitu pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang. Nah, sedangkan menurut Supriyono yang mendefinisikan biaya merupakan harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Selain itu, menurut Baldrick, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Nah, dari pengertian biaya menurut beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa biaya adalah pengorbanan ekonomi yang diukur dengan satuan uang dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bagian kedua yaitu perbedaan cost dan expense. Yang pertama dari segi laporan keuangan. Perbedaan yang menonjol terletak pada posisi keduanya dalam laporan keuangan. Cost ditampilkan dalam laporan pada saat pembuatan neraca, umumnya juga mempunyai bentuk yang belum bisa dipakai dan atau belum bisa diprediksi, sehingga hal tersebut dianggap dapat memberikan manfaat. Sementara itu, expense juga muncul dalam laporan laba rugi. Expense berbentuk pembelanjaan yang sudah dilakukan dan tidak akan memberikan manfaat di masa depan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Pada yang kedua, pada periode akuntansi, perbedaan antara cost dengan expense juga dilihat dari periode akuntansi. Cost dihitung lebih dari 1 periode, maka dari itu cost masih dinilai sebagai pembelanjaan atas modal. Sementara itu, expense muncul pada kurang dari 1 periode akuntansi. Expense dianggap sebagai pembelanjaan yang dapat menghasilkan pemasukan. Kedua hal ini dapat disebut sebagai expense recognition. Yang ketiga, dari segi sumber, cost dikeluarkan dari modal atau aset perusahaan. Dengan demikian, pembelanjaan yang sudah dikeluarkan menjadi lebih tinggi. Bahkan bisa jadi cost jumlah dan nilainya sama dengan aset lainnya yang periodenya berkelanjutan. Sementara itu, expense bersumber dari nilai pendapatan. Selain itu expense juga tidak ada dalam periode akuntansi berikutnya. Namun nilai expense umumnya relatif lebih kecil daripada cost. Yang keempat, dari segi manfaat. Cost bertujuan dan mempengaruhi pemasukan, sedangkan expense bertujuan memberi manfaat pada sumber daya. Manfaat pada expense juga akan memberi efek pada modal yang diterima setelahnya. Namun expense memberi efek yang lebih besar daripada cost terkait
terdapat sebanyak 11 bagian. Yang pertama yaitu produk, yang kedua produksi, yang ketiga departemen, yang keempat divisi, yang kelima batch dari unit-unit sejenis, yang keenam lini produk, yang ketujuh kontrak, yang kedelapan pesanan pelanggan, yang kesembilan proyek, yang ke-10 proses, dan yang ke-11 tujuan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu klasifikasi biaya berdasarkan potensinya. Ditinjau dari potensinya, klasifikasi biaya terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang merupakan biaya yang mampu menambah keuntungan dengan berinvestasi, namun tetap memiliki potensi merugi. Yang kedua yaitu biaya hangus atau sunk cost. Biaya hangus yaitu biaya pengeluaran yang tidak bisa dikembalikan sebagai akibat dari risiko pengalokasian tersebut. Nah, yang kedua yaitu klasifikasi biaya berdasarkan intensitas terjadinya. Nah, berdasarkan intensitas terjadinya, klasifikasi biaya ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Jenis biaya yang pertama ini yaitu biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang besarnya akan selalu tetap dan tidak berubah karena perubahan volume dan aktivitas yang tidak mempengaruhinya. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang total keseluruhannya akan selalu berbeda mengikuti perubahan aktivitas. Yang ketiga yaitu biaya campuran atau mixed cost, yaitu biaya tetap sebagai jumlah biaya minimum dalam penunjang aktivitas, sedangkan biaya variabel mempengaruhi volume kegiatan. Nah, kemudian yang ketiga itu klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan operasionalnya. Klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan operasional ini terdapat menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu biaya produksi, yaitu pengeluaran perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa agar bisa dijual dengan harga tertentu. Kemudian yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung, yaitu salah satu jenis biaya produksi yang dibayarkan pada SDM berkaitan langsung dengan pembuatan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat yaitu biaya penyusutan, yaitu biaya yang nilainya semakin berkurang dari waktu ke waktu karena manfaat atau kualitas aktiva tersebut menurun. Dan yang kelima yaitu biaya perawatan. Kemudian yang keenam yaitu biaya investasi. Biaya ini dilakukan untuk menambah pemasukan kas dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketujuh yaitu biaya overhead pabrik, yaitu pengeluaran di luar jenis biaya produktif dan berperan penting dalam kelangsungan perusahaan. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, yang kelima, format laporan laba rugi. Sama seperti halnya pada laporan keuangan perusahaan dagang dan industri jasa, laporan laba rugi disusun untuk mengetahui kondisi finansial dari perusahaan berdasarkan produk yang dijual dan pengeluaran yang ada. Isi dari laporannya terdapat nilai pendapatan dan pengeluaran atau beban yang selisihnya menunjukkan nilai laba atau rugi perusahaan tersebut selama periode tertentu. Untuk contoh laporan laba rugi pada industri manufaktur bisa dilihat pada gambar di samping. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, yaitu kita masuk pada poin ke-6, yaitu tentang pola dan karakteristik perilaku biaya. Nah, pada poin ke-6 ini ada 4 poin atau 4 tahapan. Yang pertama yaitu biaya variabel atau variable cost, kedua biaya tetap atau fixed cost, ketiga biaya campuran atau mixed cost, dan keempat yaitu biaya bertingkat atau
masuk pada poin yang pertama, yaitu biaya variabel atau variable cost. Nah, biaya variabel ini sendiri merupakan biaya yang nilainya dapat meningkat atau menurun seiring dengan meningkat atau menurunnya aktivitas dalam sebuah perusahaan. Sehingga biaya variabel bisa didefinisikan sebagai biaya yang mengikuti perubahan volume pada aktivitas sebuah perusahaan. Ada beberapa contoh biaya lain, yaitu biaya bahan baku, biaya penolong, dan juga biaya tenaga kerja. Selanjutnya kita masuk pada biaya tetap atau fixed cost. Nah, biaya tetap itu biaya yang tetap alias tidak berubah terlepas apakah aktivitas produksi atau pembentukan jasa meningkat atau menurun dalam jangka pendek di sebuah perusahaan. Nah, adapun contoh biaya tetap yaitu antara lain gaji pegawai tetap, biaya sewa, dan juga biaya produksi tetap. Yang ketiga yaitu biaya campuran atau fixed cost. Nah, biaya campuran atau fixed cost ini yaitu biaya yang di dalamnya terdiri dari dua kelompok, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Sehingga biaya yang masuk dalam kategori ini tetap hingga titik tertentu yang merupakan porsi dari biaya tetap dan meningkat seiring peningkatan aktivitas setelahnya, yaitu porsi dari biaya variabel. Contoh yang termasuk dalam kategori biaya campuran adalah biaya listrik. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada biaya bertingkat atau step cost. Nah, biaya bertingkat ini bersifat tetap atau konstan pada kisaran sempit suatu volume aktivitas untuk kemudian berpindah ke tingkat yang di atasnya begitu volume aktivitas melampaui batas kisarannya. Contoh dari biaya ini yaitu biaya intensif penjualan suatu produk. Baiklah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang rentang relevan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu rentang relevan? Nah, di sini saya akan menjelaskan rentang relevan itu sendiri adalah rentang keluaran di mana asumsi hubungan biaya atau keluaran berlaku. Dalam rentang ini yang relevan, berlaku biaya tetap ditunjukkan dengan garis horizontal. Nah, kita masuk pada contoh dari rentang relevan ini sendiri, yaitu saat biaya pemesanan dipengaruhi jumlah bagian yang digunakan sebagai tingkat aktivitas. Kita ambil sebuah contoh, yaitu pada produk komputer. Nah, pada produk komputer dengan bagian yang lebih banyak akan meningkatkan biaya pemesanan daripada model lainnya pada bagian-bagian yang lebih sedikit. Di sini manajer harus berhati-hati untuk tidak menafsirkan korelasi atau koneksi dua variabel yang tinggi. Berarti salah satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Dalam hal ini menyebabkan hubungan sebab akibat yang menetapkan hubungan yang masuk akal secara ekonomi antara tingkat kegiatan dan juga biayanya. Nah, hubungan yang masuk akal secara ekonomi sangat penting karena memberikan kepercayaan kepada analisis dan manajer bahwa hubungan yang diperkirakan akan muncul berulang kali dalam set data lainnya. Berarti dalam hal ini mengidentifikasi pemicu biaya juga memberi wawasan kepada manajer tentang cara untuk mengurangi biaya dan keyakinan bahwa mengurangi jumlah pemicu biaya akan menyebabkan penurunan dari biaya itu sendiri. Selanjutnya, poin yang ke-8 mengenai metode pemisahan biaya. Berikut ini beberapa metode atau teknik yang dapat digunakan untuk memisahkan unsur tetap dan variabel. Yang pertama, metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Yang kedua, metode tinggi rendah. Dari geometri dasar,
kita mengetahui bahwa dua titik diperlukan untuk menentukan suatu garis. Sekali kita mengetahui dua titik pada suatu garis, maka persamaannya dapat ditentukan. Yang ketiga, metode diagram pencar. Yang pertama kali harus dilakukan dalam metode diagram pencar adalah mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Kemudian data tersebut digambarkan dalam grafik dua sumbu, sumbu vertikal atau sumbu Y untuk menggambarkan biaya, sedangkan sumbu horizontal atau sumbu X untuk menggambarkan tingkat kegiatan. Yang keempat, metode korelasi. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep statistik korelasi, fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara dua variabel, yakni variabel Y yang mewakili biaya dan variabel X yang mewakili satuan kegiatan. Yang kelima, metode matematis. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep matematik di mana Y sama dengan A tambah BX, Y mewakili jumlah biaya dan X mewakili volume kegiatan. B mewakili biaya tetap dan B memiliki biaya variabel per unit. Penyusunan fungsi matematis dilakukan dengan memperhatikan sifat dan karakteristik biaya. Selanjutnya, poin yang ke-9, estimasi biaya. Estimasi biaya adalah proses peramalan biaya, penyelesaian proyek, tugas, atau operasi. Estimasi biaya mempertimbangkan semua faktor yang terkait dengan sumber daya yang tersedia sejauh pengiriman output yang diperlukan. Untuk langkah-langkah dalam estimasi biaya, yang pertama, kenali kliennya. Yang kedua, bekerja dengan anggaran. Yang ketiga, uraikan pendekatan Anda. Yang keempat, miliki ruang geliat. Selanjutnya, untuk metode estimasi biaya, teknik atau jenisnya. Yang pertama, estimasi biaya top down. Yang kedua, estimasi biaya analogi. Yang ketiga, estimasi biaya parametrik. Yang keempat, estimasi biaya 3 poin. Berikut contoh soal estimasi biaya rata-rata. Cafe Mirabet memanggang sejenis roti berbentuk sabit yang dijualnya pada restoran lokal dan toko kelontong. Biaya rata-rata untuk memanggang sejenis roti berbentuk sabit adalah sebesar $0,55 untuk 500 buah roti dan sebesar $0,50 untuk 600 buah roti. Diminta, jika fungsi total biaya untuk sejenis roti berbentuk sabit bersifat linear, berapakah biaya rata-rata untuk memanggang 560 buah roti? Berikut jawabannya. Untuk menghitung total biaya, kita harus mengalihkan jumlah unit dikali biaya rata-rata seperti contoh berikut. Selanjutnya, kita menggunakan metode titik tengah rendah untuk mencari nilai estimasi biaya pemeliharaan. Kembali lagi ke rumus sebelumnya, Y sama dengan A ditambah BX. Apabila kita sudah menemukan nilai Y, nilai tersebut kita masukkan ke rumus biaya rata-rata, yaitu 290 dibagi 560 dan dapat hasilnya $0,52.